Pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya, pejabat Bupati Tulang Bawang Barat, Dr. Jadi Rina. Ibu, tadi sudah panjang lebar kita bicara bagaimana kekuatan digital yang sekarang mempengaruhi kehidupan proses masyarakat desa. Tentu yang paling diharapkan hari ini bagaimana kita mendekatkan pelayanan publik, ya, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kota. Tidak perlu lagi capek-capek, cukup seperti yang dibilang tadi di rumah RT atau di rumah kepala desa sehingga semua terlayani. Nah, ini salah satu keberhasilan ya Bu, yang sekarang ini mau tidak mau masyarakat juga harus mengikuti. Seperti apa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyediakan pelayanan publik? Apakah ada umpama ini Bu, ada internet gratis di satu tempat ini? Kira-kira seperti itu gimana gitu? Ya, jadi kebetulan di Tulang Bawang Barat ini ada 93 TIUH, itu semua sudah Smart Village, Bang. Memang kita Smart Village itu ada yang baru mulai, kemudian ada yang sudah mulai berkembang, dan ada yang sudah advance, yang sudah tinggi tingkatannya itu ada semua di. Ternyata ada juga. Ya, semua ada juga. Baik. Di Tulang Bawang Barat. Nah, memang tadi pilar yang pertama adalah smart government ya. Yang kedua ekonomi, smart ekonomi. Nah, smart ekonomi itu bagaimana kita memanfaatkan badan usaha milik desa, koperasi, dan sebagainya. Salah satu inovasi dari adanya Smart Village ini adalah kita pembayaran pajak di BUMDes. Nah, ini juga salah satu gagasan inovasi dari Bapak Gubernur, bagaimana masyarakat di desa itu bisa dilayani untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Contohnya, mereka bayar umpamanya satu motor itu 200 atau 300 ribu. Tapi karena tempat bayarnya jauh, mereka harus mengeluarkan ongkos. Kadang-kadang kalau antriannya panjang terpaksa menginap dan sebagainya. Nah, jadi sekarang bisa bayar di BUMDes terdekat. Itu kemarin juga kita sudah ada hampir 300 desa di seluruh Lampung ini yang melayani samsat desa, dan tidak hanya pajak kendaraan bermotor, tapi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel, itu semua bisa bayar di BUMDes. Ini sudah hampir 300 desa dan berjalan lancar, sangat lancar, transaksinya juga sudah banyak, sudah miliaran. Kemarin beberapa waktu yang lalu dikasih hadiah sama Pak Gubernur, ada Pak Kapolda juga. Jadi untuk transaksinya paling tinggi dikasih hadiah oleh Pak Gubernur. Ya, jadi memang inilah inovasi yang kita bisa buat setelah adanya Smart Village ini, Pak. Jadi satu, pembayaran pajak, kemudian yang kedua juga kita melakukan e-voting. Pemilihan kepala desa itu dengan menggunakan e-voting. Jadi tidak lagi kita pakai kertas yang banyak, kemudian bikin bilik-bilik yang perlu biaya, terus tidak lagi perlu pengawalan polisi, ya. Kira-kira yang lewat pemilihan itu bisa nggak nanti ketika akan dilakukan pilkada ataupun pilpres dan pileg? Pasti bisa. Pasti bisa. Desa aja bisa. Desa, ya. Jadi kebetulan kita sudah uji coba di Pringsewu, itu sudah berhasil dan tidak ada sanggahan. Kemudian yang kedua di Lampung Tengah langsung dimonitor, dua kabupaten ini langsung dimonitor oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Pak Yusharto. Kemudian ini dalam waktu dekat di Pesawaran kita juga akan melaksanakan e-voting. Jadi beberapa waktu lalu, waktu kita ada perlombaan teknologi tepat guna, kita kan ada stand itu Pak. Jadi salah satunya yang kita pamerkan adalah e-voting. Pak Menteri Desa tuh langsung coba, langsung simulasi, dan beliau lihat ya ini udah bagus sekali, nggak ada lagi kelemahannya. Beliau minta kalau ada lagi nanti beliau diundang, karena beliau mau lihat langsung votingnya. Kira-kira nanti ini kan saya belum dengar di Indonesia itu e-voting itu. Yeah. Kalau umpama nanti infrastrukturnya semua sudah lengkap, semua kabupaten kota sudah punya, dari 15 kabupaten itu yang siap, kira-kira nanti di tahun 2024 kabupaten mana aja gitu Bu? Ini rata-rata sudah pada siap semua, ini. Siap. Lampung Tengah siap. Jadi satu lagi kelebihan dari Smart Village ini berlomba-lomba kabupaten ini Pak. Jadi perlombaan dalam mereka melakukan pelayanan-pelayanan tadi. Karena kita menyiapkan di Smart Village itu ada menu wajib yang terkait tadi government ya, pelayanan dan sebagainya. Tapi ada suplemen menu. Nah, suplemen menu inilah yang dari kabupaten masing-masing.
Prinsewu tuh punya ide, kita bikin e-voting, Prinsewu duluan. Nah dia bikinlah di suplemen menunya itu gitu loh. Kemudian Hanura Desa Anti Korupsi, dia buat khusus suplemen menu. Itu kalau tidak ada Smart Village mungkin berat kita untuk menjadikan desa anti korupsi, desa Hanura itu. Kemudian kita nih di Tulang Bawang Barat ada inovasi terbaru, kita akan buat salah satu suplemen menu yang kita sebut dengan e-penting. Elektronik peduli stunting gitu. Dan ini sudah terbukti, Pak. Jadi waktu tahun 2021 SSGI ya itu standar perhitungan stunting kita ada di angka 22,1%. Tinggi ya. Nah, ini kita dapat target dari provinsi harus di bawah 15%. Nah, insya Allah Tulang Bawang Barat bisa memenuhi target itu, bisa di bawah 15% angka stunting kita. Nah itu salah satunya juga karena kita sudah mulai dari hulu ke hilir itu sudah mulai kita buatkan polanya dalam penanganan stunting dan digitalisasi itu tadi. Jadi kita sudah terintegrasi mulai dari KUA, jadi kita ini sudah mulai membina dari calon pengantin. Ini Pak, jadi yang kita tuju sekarang tidak hanya stunting tapi yang rawan stunting, rawan miskin. Jadi mulai dari calon pengantin itu sudah kita monitor, kemudian juga sampai ke puskesmas pada saat dia sudah menikah dan mulai hamil itu sudah kita kontrol di puskesmas sampai dengan balai desa dan kita dirikan dapur dasat, dapur sehat anti stunting. Nah itu semua terintegrasi sehingga orang yang rawan stunting itu termonitor by name by address karena dasar kita membentuk Smart Village ini adalah NIK. Jadi nggak bakal tertukar gitu Pak. Luar biasa. Udah Bu, sesuai. Kembali kepada pelayanan publik Bu, tadi ya kan, karena kan sekarang ini kan masyarakat selalu menuntut supaya seperti dibilang tadi good government itu. Saya dengar Tulang Bawang Barat akan membangun mall pelayanan publik. Ini seperti apa Bu ke depannya nanti mungkin kalau tidak salah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang sudah menggagas itu sehingga yang disampaikan tadi pelayanan akan dalam satu pintu juga pelayanan yang tercepat gitu. Ini apa? Gimana mall pelayanan publik? Seperti apa nanti? Jadi memang kita sudah rencanakan dan sudah kita anggarkan untuk pendirian mall pelayanan publik. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kita berkesempatan melihat langsung mall pelayanan publik yang selama ini menjadi contoh di Badung, di Bali. Nah, begitu kita lihat di situ memang luar biasa Pak, bagus ya, dan sangat membantu masyarakat. Tetapi memang ada beberapa counter ya, istilahnya counter itu yang kosong. Karena ternyata begitu kita tanya ini kenapa kosong, rupanya SDM-nya, kekurangan SDM, kemudian juga dan macam-macam lah. Nah ini terpikir akhirnya menjadi ide kita akan mendirikan MPP digital. Jadi yang tadi yang seperti kekurangan yang ada di Badung itu kan, dia belum terintegrasi sampai kecamatan sampai ke desa, apalagi sampai ke desa. Jadi memang skupnya masih pelayanan di kabupaten. Nah ini yang menjadi ide kita akan buat MPP digital. Karena kita udah punya Smart Village tadi Pak, kita udah punya infrastruktur, tinggal ngelingin aja. Nah jadi contohnya Samsat, itu mereka juga nggak ada Samsat di MPP-nya. Ya itu tadi sama dengan kita, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, karena kan bikin Samsat itu nggak mudah gitu untuk satu Samsat. Nah, kita sudah punya Samsat desa. Jadi nanti rencana kita akan bikin open link aja, kemudian nanti link-linknya udah ada semua ini, Pak. Mau link Samsat desa sudah disiapkan, mau umpamanya link tentang BPJS dan sebagainya itu nanti tinggal kita siapkan. Dengan satu genggaman semuanya bisa diklik ya. Semuanya. Makanya saya bilang nggak perlu kita bikin bangunan yang megah, tetapi IT-nya yang kita bagusin gitu, yang kita ini. Nah kemudian juga di Tulang Bawang Barat kita sudah ada program dari Kominfo, kita akan bagikan 50 tiuh itu Pak, yang sinyalnya kurang bagus. Jadi untuk sinyal yang kurang bagus itu nanti kita akan bantu 50 tiuh dari anggaran yang ada di Pemda Kabupaten. Kita kerjasama dengan provider yang akan membantu kita. Jadi nggak mahal lah. Nah ini juga saya menghimbau ini kepada kabupaten lain, tolong juga dibantu, dana desa itu boleh untuk menganggarkan, membantu desa penyediaan wifi-nya, internetnya. Kemudian juga
APBD kabupaten boleh gitu membantu. Karena ini sama aja dengan infrastruktur. Infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan, tetapi internet ini juga infrastruktur. Nah ini yang perlu kita galakkan sama-sama. Karena Pak Gubernur itu punya target tahun 2023 tidak ada lagi desa yang blank spot. Nah desa blank spot ini yang ada di balai desa, ukurannya balai desa Bang. Jadi kalau umpamanya kita mau semua sampai ke hutan-hutan nggak blank spot kan nggak mungkin ya. Tetapi balai desanya seluruh Lampung ini tahun 2023 tidak boleh lagi balai desa yang tidak ada sinyal. Nah ini sudah kita uji coba, ada beberapa perusahaan yang akan membantu. Di Mesuji kita lagi coba model sistem yang kayak kita umum itu loh, telepon umum pakai koin. Nah ini kita lagi coba, kemudian juga ada beberapa cara ya. Tinggal desa nyamannya yang mana, gitu loh. Jadi desa nyamannya yang mana, desa tidak mengeluarkan uang, nanti pembayarannya ya siapa yang butuh bayar kan gitu. Kayak telepon umum tadi, koin tadi, siapa yang butuh internet ya dia bayar dengan harga yang tidak mahal. Tetapi yang sebaiknya adalah ini disiapkan oleh pemerintah desa. BUMDesnya. Jadi sebenarnya kalau kita BUMDesnya kan boleh jualan tuh, jual pulsa, jual kuota ya. Nah, uang dari jualan itu kan bisa untuk memberikan gratis kepada penduduk desanya. Nah, itu yang sedang kita buat skemanya seperti itu ya. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, luar biasa. Masyarakat Tulang Bawang Barat sungguh beruntung punya bupati yang visioner di era digital. Untuk lanjutnya kita jedah dulu dengan pesan-pesan berikut ini.